kata Rasulullah, amal ketiga yang bisa mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka adalah wa tu'tiz zakah, maka bayarlah zakat. Bayarlah zakat. Abu Bakar radhiyallahu anhu sepeninggal Nabi, beliau cuma memerintah 2 tahun. Tidak lama, cuma 2 tahun. Dan selama beliau memerintah tidak ada perkembangan dari sisi fasilitas. Jadi pembangunan tidak ada. Kenapa begitu? Abu Bakar tidak sempat memikirkan membangun masjid, memperluas masjid, kemudian membangun jalan, apalagi sampai buat jalan tol, kemudian uang haji dimakan untuk jalan tol, contoh. Ini yang model-model lagi itu tidak ada di masa Abu Bakar. Kenapa beliau tidak sempat memikirkan itu? Disibukkan dengan murtadnya orang-orang sepeninggal Nabi. Jadi ada sebahagian kaum mengira agama itu milik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad meninggal, maka selesai agama. Mulai orang tidak mau bayar zakat. Jadi ada satu kaum tidak mau bayar zakat. Muncul nabi-nabi palsu. Abu Bakar disibukkan memerangi mereka. Sehingga Abu Bakar berkata, demi Allah akan kuperangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, padahal dulu mereka membayarnya kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad tidak ada, mereka meninggalkannya, tidak mau membayarkannya lagi. Sungguh kuperangi mereka. Betul-betul diperangi oleh Abu Bakar. Jadi dikirimkan pasukan, disuruh hancurkan kampung yang tidak bayar zakat. Makanya zakat itu penting sekali, mengingat bahawa zakat itu pertama menunjukkan bukti taat kita ke Allah. Jadi bukan berapa besar uangnya yang penting, taatnya itu yang penting. Kalau uangnya kan sedikit sekali yang Allah minta. Zakat fitrah berapa Allah minta? Hanya 2,7 kilogram beras. Dari sekian banyak beras kita, hanya 2,7 kilogram beras per kepala. Kita kumpulkan 5 orang anak kita tambah 1 isteri, itu paling 1 sak lebih sedikit. Bukan itunya yang Allah perhatikan. Yang Allah perhatikan taat tidak kita ke Allah. Jadi yang Allah lihat, kita ini merasa tidak bahawa itu Tuhan, kita hamba. Allah paling suka kalau kita sudah merasa jadi hamba. Nabi Muhammad SAW, Allah menyebut Muhammad kadang-kadang abduna, abdina, ibaduna. Nabi-Nabi disebut ibaduna, hamba kami. Itu sebutan paling mulia. Kenapa? Karena betul-betul dia sudah faham dirinya bahawa dia hamba, akulah Tuhan. Kalau sudah taatnya sampai ke level itu, maka apapun yang diminta hamba, maka Allah akan beri. Kita dengan hubungan sesama manusia saja, penjilat-penjilat pemimpin, jangan kita bilang orang baik dulu Pak, penjilat saja, itu dimuliakan oleh pemimpin Pak. Tukang lih-lih punggung, itu bahasa halusnya, tukang lih-lih punggung pemimpin, itu saja dimuliakan oleh pemimpin. Jangan kita bilang orang baik dulu, penjilat. Kerjanya apa? Penjilat-jilat. Bapak baik, bapak ganteng. Kalau bapak buat, enggak ada haramnya, halal semua. Kalau bapak buat, apapun boleh. Indonesia ini milik bapak, suka-suka bapak. Kami akan menghadang siapapun yang menghalangi bapak. Itu yang model begitu. Pemimpin habis-habisan untuk membela orang ini. Kamu perlu apa? Rumah? Saya bangun rumah. Tenang saja. Yang penting kalau ada ribut-ribut, kamu di depan. Kamu perlu apa? Pajero? Saya belikan Pajero. Kamu perlu apa? Itu saja dimuliakan. Apalagi yang baik-baik. Kalau yang jahat di dunia dimuliakan gara-gara menghambakan diri kepada yang atas, apalagi yang baik-baik. Jadi jemaah maka Allah, jangan fikir kita ini dibebani Allah. Tidak, kita ini menyembah-nyembah Allah agar Allah memberikan segala-gala untuk kita. Maka disiapkan surga, isi surga itu membahagiakan. Enggak ada lagi sedikit pun penderitaan, tidak ada lagi corona habis. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada sakit perut, tidak ada ingus, tidak ada sendawa, tidak ada kencing, tidak ada tidak ada diabetes, asam urat, kolesterol, panu, kadas, kurap, cemekam. Tidak ada. Sempurna. Mau pergi silaturahim, saya teringat ke salah satu jamaah pengajian Bapak Fulan, saya teringat wajah, saya minta izin sama Allah, saya ingin kunjungi ke Bapak Fulan. Allah akan berikan izin ke saya untuk menuju ke rumah Bapak di surga, itu hanya dengan tiupan angin. Kita menginginkan apapun, makanya ada hadis yang menyebutkan seorang petani di dunia
rindu ingin bertani kembali di surga. Hadis Pak. Saya tidak hafal, kalau hadis-hadis panjang itu tidak hafal semuanya, tapi isinya saya baca. Seorang petani di dunia ketika masuk surga, dia mengatakan ke Allah, ya Allah, izinkan aku kembali bertani, ya Allah. Apa kata Allah? Silahkan. Lalu diutus malaikat, diberikan bibit. Begitu bibit itu dicampak ke atas tanah, bibit padi, bibit apa yang dia suka mau tanam durian atau apa. Begitu dicampak, detik itu tumbuh, detik itu berbuah, detik itu panen. Nyandingkan model surga. Bapak ingin tanam apa? Buah naga? Bapak bilang sama Allah nanti di surga, saya ingin bertani kembali buah naga, aku makan. Tapi agak bangai sedikit kita, karena banyak buah lebih enak di surga. Ngapain dia tanam buah-buah naganya? Ya. Di situ diberi bibit, di situ ditumbuh langsung, di situ langsung berbuah, di situ langsung panen. Hadis Nabi yang menyebutkannya. Begitu instannya, indahnya di surga Allah. Itulah yang kenapa kita hari ini keluarkan uang, bayar zakat. Jangan ragu-ragu. Yang berdagang, keluarkan. Jangan ragu sedikit pun. Allah akan balas kita dengan yang lebih indah. Cuma perlu sabar dulu. Sabar. Tunggu perpindahan dimensi kita. Dan ini masih lama, Bapak Ibu maka Allah. Kita masih lama. Nanti kita di padang mahsyar berapa hari? 50.000 tahun. Di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Di alam kubur tidak disebutkan berapa tahun, yang disebutkan menunggu tiupan sangkakala pertama. Rajifah. Habis itu sudah keluar dari kubur ketika ditiup. Belum tiupan pertama untuk mematikan semua. Lalu dilanjutkan tatba'uhar radifah, dilanjutkan tiupan kedua. Dari tiupan pertama ke tiupan kedua, berapa lama? Abu Hurairah mengatakan, aku bertanya ke Rasulullah, berapa lama tiupan? Rasulullah cuma menjawab 40. Tapi aku tidak tahu, kata Abu Hurairah, 40 hari kah? 40 bulan kah? 40 tahun kah? Atau 40 abad? Aku tidak tahu, kata Abu Hurairah, bisa jadi 40 abad. Jadi kita tidur lagi, kita berada lagi di alam kubur, tunggu lagi tiupan kedua. Baru bangkit semuanya, berdiri di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak pakai sandal, tidak berkhitan, anak sunan. Lalu berapa lama berdiri? 50.000 tahun berdiri, masuk ke yaumil mizan, masuk ke yaumil hisab, naik ke atas titian sirat. Titian sirat berapa lama? Qadhi Al-Ayas menyebutkan dalam salah satu riwayat yang dia kata pernah mendengarkannya dari sahabat, 5.000 tahun mendaki, 5.000 tahun mendatar, 5.000 tahun menurun, 15.000 tahun untuk mencapai pintu surga. Itu model orang yang berjalan biasa, baru masuk surga. Makanya ujian kita hari ini hanya yang di dunia ini saja. Selanjutnya nikmati. Selesai dari 50 tahun ini, selamatlah kita. Hancur di 50 tahun kita hidup ini, hancurlah kita ribuan tahun berikutnya. Maka berbaik-baiklah dengan Allah selama di dunia saja. Selama di dunia. Yang lain itu semuanya panen, begitu saja. Nah, ini makanya jangan takut keluarkan harta untuk bayar zakat. Dan yang terakhir kata Nabi, amal terakhir yang membuat orang begitu mudah masuk surga dan dilepaskan dari neraka adalah watasilu ar-rahim, yaitu sering-seringlah menyambung rahim. Masya Allah, ini amal di luar amalan-amalan yang rukun Islam tadi. Padahal tadi semuanya rukun Islam tu. Tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, salat, zakat. Amal ini di luar rukun Islam, tapi menjadi penguat orang untuk masuk surga. Yaitu siapa mereka? Yang suka menyambung silaturahim. Sederhana Pak, anak fikir panjang-panjang. Silaturahim itu disambung, itu enggak mesti mikir panjang-panjang, harus datang hari raya. Tidak. Telepon, Assalamualaikum dek, apa kabar, sehat, kibansinya. Anak kirim pen ke abang bulannya. Itu agak menyakitkan pertanyaan itu. Enggak kirim uang ke abang bulan ni. Itu jangan ditanya, itu memutuskan silaturahim kadang-kadang. Artinya sederhana, telepon, sebulan sekali telepon, mak apa kabar, mamak sehat, bapak gimana. Kemudian kita kadang-kadang mengirimkan sesuatu, kita panen mangga, bungkus, kirim utusan, ada pulang ke Biren, kasih ke rumah adik. Sekilo mangga sudah cukup bagi Allah untuk melihat kita orang baik. Oh, ada kesempatan sekali-sekali lewati rumah, masuk sebentar. Ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, dia datang ke satu kaum, dia datang ke satu kampung. Begitu dia masuk ke kampung itu, tiba-tiba dihadang oleh seseorang. Padahal kata Rasulullah, orang itu jelmaan malaikat. Orang itu jelmaan malaikat. Sengaja menjelma menjadi orang manusia, karena malaikat kalau menjelma jadi manusia kita enggak tahu Pak, sempurna bentuknya. Ini mungkin di antara kita ada malaikat, kita tidak tahu. Coba Bapak lihat ke samping kanan kiri, mungkin ada yang enggak pernah nampak di masjid, tiba-tiba nampak, itu malaikat mungkin. Nah kemudian malaikat bertanya, ila aina anta, mau ke mana? Kata orang ini, aku azuru akhi, aku ingin menziarahi saudara aku di kampung ini. Kata malaikat,
Ada manfaat kamu menziarahi dia? Apa manfaat kamu mendatangi rumahnya, rumah saudaramu itu? Kata orang ini, aku menziarahinya karena Allah. Tidak ada manfaat apapun yang aku dapatkan darinya. Maksud pertanyaan malaikat tadi, apa manfaat kamu datang ke rumah dia? Apa yang dia berikan untukmu? Dia jawab, aku datang karena Allah, berziarah ke rumah saudaraku. Di situ kemudian malaikat berkata, anta tayyibun wa tabat mamsyak. Engkau orang baik dan semua langkahmu dari rumahmu semuanya baik. Makanya orang silaturahim itu, Pak, walaupun naik mobil, tapi putaran rodanya itu pahala. Tapi jangan pinjak-pinjak tai lembu, gak ada pahala. Pahala. Keluar dari rumah, manaskan mobil, pahala. Begitu naik ke atas mobil, berpahala. Ajak anak, nak kita ke rumah Om, kita ke rumah Pak Cik, kita ke rumah ini. Kata anak, alah baiklah, anak engkau bacut pi. Walaupun Om pelit, tapi kita datang, itu kita dianggap silaturahim. Jadi sempatkan datang, masuk sebentar, basa-basi 5 menit, keluar, selesai. Itu terus-terusan kita pelihara, Bapak Ibu mereka Allah. Kita insya-Allah ahli surga. Ahli surga. Karena kenapa? Begitu banyaknya hadis-hadis yang menyebutkan tidak boleh masuk surga, la yadkhulul jannah qati', tidak boleh masuk surga pemutus silaturahim, tidak boleh. Tidak diterima pahala puasa Senin Kamisnya orang pemutus silaturahim. Tidak diterima di malam nisfu Sya'ban, tidak diterima semua pahalanya sampai orang pemutus silaturahim menyambung kembali rahimnya. Tidak diterima semua pahalanya. Itu hadis-hadis sahih di malam nisfu Sya'ban. Jadi jemaah melakukan Allah, begitu banyaknya hadis-hadis yang menyebutkan tercelanya orang memutuskan silaturahim, begitulah mulianya orang yang bersilaturahim. Hanya dengan begitu-begitu saja, telepon, kirim WA, tanya kabar, kemudian kirim hasil panen sedikit, kalau sempat ziarah. Walaupun dia tidak pernah datang ke rumah kita, jangan kalah dengan bisikan syaitan. Karena syaitan akan bisik, kenapa ya kajak li tadi, kan hebat dah jih nak meja rumah kah? Itu bisikan syaitan, itu normal Pak, kita dapat Pak. Sudah 3 kali kita ke rumah dia, enggak pernah dia balas, pasti kita dibisikkan. Kadang-kadang syaitan kalau enggak mampu menjatuhkan kita, dijatuhkan melalui istri, dibisik ke istri yang datang ke kita, bang, ini pulang ke bandar kali ini enggak usah singgah lagi di Biren. Sudah berapa kali kita datang ke rumah dia, dia pernah datang ke rumah kita. Di sinilah Pak, hati-hati, bisikan syaitan akan membuat kita dari penyambung silaturahim berubah menjadi pemutus silaturahim. Enggak usah peduli dia mau datang atau tidak, karena kita bukan berharap pahala dari dia, kita berharap pahala dari Allah. Cuma kalau bisa sekali-sekali dibuat jebakan, jangan sampai kita terus-terusan datang ke rumah dia. Kayak mana caranya? Jangan masuk lagi ke rumah dia, cukup tent saja, ya. Berhenti di depan rumah dia sebentar, tent 2 kali tent selesai. Lalu ketika ditanya, "Hanan tamang?" Ustaz, enggak masuk. Kita jawab, "Ikah natang katamang rumah long." Jadi buat jebakan agar dia datang, itu boleh. Yang jangan putuskan. Jangan gara-gara bisikan itu kita enggak datang lagi, Mak. Ujung-ujungnya jatuh juga ditipu daya syaitan. Inilah hebatnya, mulianya orang yang menyambung silaturahim. Ternyata menjadi amalan yang memudahkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala.